Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekisme Center Barat. Sebelum kita mempelajari bagian yang sangat penting ini saudara, sajak kita bersama untuk berdoa. Memohon pimpinan Allah supaya Allah boleh pimpin kita di dalam kita belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur di kesempatan indah ini. Kami sungguh boleh belajar tentang dokumen yang sangat penting yang ditulis di dalam Katekisme Center Barat. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini. Berkati pendengar yang mendengarkan program ini. Dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara, kita masuk pada pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 demikian, saudara. Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtatan semacam itu tanpa hukuman? Jawabannya, tidak. Sebaliknya, Dia sangat murka, baik atas dosa keturunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Dia hendak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana Dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Amin. Galatia 3 ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, berbicara masalah dosa, saudara, mengenai dosa, itu ada akibatnya. Seseorang yang melakukan kesalahan itu ada dampaknya, akibatnya. Dan kesalahan itu ada konsekuensinya, yaitu adalah hukuman. Kalau kita melanggar hukum, ada hukum yang dikenakan kepada kita. Ya. Tetapi di bagian ini bukan hanya sekedar berbicara tentang hukum yang dialami waktu manusia hidup. Tetapi di sini ketika seseorang tidak sanggup melaksanakan hukum Allah, perintah Allah, hukumannya bukan hanya sekedar saat ini atau pada waktu hidup. Bahkan dikatakan oleh Katekisme Center Barat, baik di dunia ini maupun di akhirat. Berarti hukuman itu tidak ditanggung di sini, tapi juga di kekalan. Nah, saudara, bicara tentang dosa, saudara sekalian, seberapa dalamnya dosa kita, atau seberapa besarnya dosa kita, akan membawa seberapa dalamnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita, atau seberapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ini penting saudara untuk pahami ini. Kalau kita merasa berdosa, banyak dosa, kita akan membawa kita kepada saling atau banyak memberikan kasih kepada Allah. Semakin kita sadar kalau kita ini orang yang berdosa, dosa kita banyak sekali, menumpuk, semakin kita itu semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Semakin kecil dosa kita yang kita rasakan, dalam tanda kutip ya, semakin kecil pula kita memberi kasih kepada Allah dan kepada sesama. Jadi kita akan merasa, ketika kita merasa besar dosa kita, kita akan menghargai anugerah Allah, menghargai keselamatan Allah yang Tuhan limpahkan buat kita. Nah, ini sebenarnya keuntungan bagi orang yang mau mengaku dosa kalau kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi orang yang sombong tidak mau mengakui kalau dia itu dosa,
maka orang itu justru orang yang dikasihi. Karena apa? Karena sedikit sekali dia menerima anugerah Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, menurut katekismus Heidelberg ini, Allah akan menghukum baik dosa keturunan maupun dosa yang kita lakukan. Jadi double dosa. Nah ini ya, kalau kita saja sudah memiliki dosa keturunan dan kita sendiri berbuat dosa, masih beranikah kita menyombongkan diri di hadapan Allah? Masih beranikah saya ini sedikit dosa saya? Saya ini hanya butuh setetes pengampunan sudah cukup. Beda dengan orang itu, dia butuh pengampunan satu ember, mungkin satu drum anugerah yang harus dilimpahkan. Tapi kalau saya tidak, justru ini adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena tidak menyadari kalau dia itu adalah orang yang sudah mengharisi dosa, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah dan tidak menjalankan perintah Allah. Ini orang yang betul-betul kasihan, saudara. Tapi puji Tuhan, kita ini sadar kalau kita ini orang yang berdosa. Semakin kita mengakui dosa kita, kelemahan kita, semakin berlimpah-limpah kasih karunia Allah. Ya. Semakin banyak anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, memang saudara sekalian, Allah memang penyayang. Allah itu memang kasih. Allah itu memang berbelas kasihan, pemurah, pengampun. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu juga Allah yang adil, Allah yang disiplin. Kasihnya Allah itu bukan tanpa keadilan, bukan tanpa disiplin. Justru Allah itu mengasihi orang yang dikasihinya itu dengan menghakimi, dengan menelanjangi, dengan menegur. Itu adalah kasih yang sebenarnya. Nah, saudara, jika seorang anak melakukan kesalahan, tapi kita masih menyanjung-nyanjung, ya, tidak memberi hukuman, tidak memberi efek jera, nah sebenarnya dia tidak mengasihi. Justru dia menjerumuskan anak itu. Itu kurang kasih, saudara. Sama seperti Allah, ketika Allah mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya, justru ketika kita itu melakukan dosa, kalau kita melanggar perintah Allah, Allah akan hajar, Allah akan tegur, Allah akan telanjangi, Allah akan hakimi, supaya kita sadar akan kesalahan itu. Dan itu baru namanya kasih yang sejati. Saudara, kita mengatakan, barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ini kasih yang murni, saudara. Kasih Allah yang sejati itu selalu ada penghakiman, ada kebenaran, ada disiplin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bersyukurlah kalau kita melakukan dosa dan diingatkan oleh Tuhan dan didisiplin oleh Tuhan. Karena itu wujud kasih Allah yang besar bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk menjalankan kebenaran ini dalam hidup hari lepas hari. Shalom.